Kemudian nanti ada lagi kita produksi ivermectin ya. Cuma ini nanti izinnya masih sebagai obat terapi buat antiparasit, Mbak. Jadi ini sementara antiparasit, tapi memang di beberapa penelitian ini terbukti bisa menghambat replikasi daripada virus COVID-19. Kira-kira gitu, Mbak Arin. Oke, kalau untuk seperti yang tadi sudah Bapak katakan bahwa saat ini cukup banyak perbincangan terkait dengan ivermectin ini karena tadi izinnya Ya, adalah obat untuk antiparasit seperti itu, tapi ya, digaungkan ya. oleh Kementerian BUMN untuk terapi COVID-19. Nah, dari Indofarma sendiri selaku produsen seperti apa menyikapinya, Pak? Jadi begini, di banyak penelitian di belahan dunia seperti ada di Amerika, di India, di UK ya, ini sekarang sedang ada penelitian yang temanya adalah drug repurposing ya. Jadi sekarang bagaimana obat-obat lama itu diteliti lagi, dikaji lagi, apakah ini juga bisa untuk mengobati COVID atau untuk pencegahan COVID ya. Kalau kita melihat obat-obat yang sekarang beredar, sebetulnya juga merupakan obat-obat yang sudah ada sebelumnya ya. Saya ambil contoh misalkan begini, kayak remdesivir ya. Remdesivir itu memang ternyata sangat ampuh untuk yang kasus berat ya. Tapi itu sebetulnya dulunya adalah obat Ebola sebetulnya. Nah, cuman ternyata dari hasil penelitian, kemudian dengan hasil uji klinis, ternyata ini obat ini juga bagus dan ternyata ampuh juga untuk COVID-19 ya. Dari beberapa obat yang masuk dalam drug repurposing tadi, salah satunya adalah ivermectin tadi. Ya, ivermectin tadi di banyak negara sudah digunakan sebagai obat untuk bukan obat ya, terapi untuk COVID-19 ya. Contohnya di negara mana Memang saja, Pak izinnya Arief? baik. Yang sudah keluar EUA-nya itu di Slovakia ya. Kemudian di India itu sudah digunakan sebagai protokol ya, penanganan COVID-19. Nah, kemudian ada di negara seperti di Meksiko, kemudian ada di Argentina ya, di Bulgaria ya. Itu kira-kira negara-negara yang sudah menggunakan untuk terapi COVID-19 ya. Memang di Indonesia sekarang ini sedang dalam tahap uji klinis ya, yang dipelopori, dikoordinasi oleh Balitbangkes ya. Ada beberapa rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan yang sedang melakukan uji klinis untuk penggunaan ivermectin untuk penanganan COVID-19. Pak, untuk timeline uji klinisnya ini Pak, kapan kita kira-kira bisa mendapatkan hasilnya seperti apa, kegunaan atau drug repurposing-nya di Indonesia khusus untuk ivermectin ini Pak? Sedang berlangsung ya, mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ini hasilnya sudah bisa keluar. Oke, 2 atau 3 bulan ini bisa keluar. Nah, kalau tadi kita Ya, sudah bahas ya Pak, oseltamivir fungsinya seperti apa, remdesivir fungsinya seperti apa. Kalau untuk ivermectin ya, ini, ya. dia masuknya di mana nih Pak? Begini, jadi Untuk kasus yang saya hanya seperti mengacu, apa? ya, saya mengacu dari EUA yang sudah dikeluarkan oleh salah satu negara ya. Nah, kalau di dalam EUA tersebut ya, dan juga dalam praktek yang dilakukan di beberapa negara ya, ini bisa digunakan sebagai pencegahan maupun juga sebagai pengobatan ya. Dan kalau untuk pencegahan itu kita hanya meminum paling satu tablet 1 bulan lah, 1 sampai 2 tablet di hari pertama dan hari ketiga. Ini kalau dari EUA yang ada ya Mbak ya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.